Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. yang berbahagia pada malam ini, nama saya itu aslinya dalam bidang akademik memang adalah Irmanto. Itu disampaikan oleh Dina tadi, Profesor Dr. Irmanto SPD MHum. Tapi sudah menulis sejak mahasiswa. Jadi sejak malah waktu di tingkat SMA juga sudah mulai menulis di bidang, terutama di bidang sastra, termasuk juga artikel di surat kabar. Pada waktu kuliah, saya juga terlibat untuk pendirian surat kabar kampus. Jadi terlibat sebagai redaktur di surat kabar kampus. Kemudian disitulah saya mulai menulis. Tadi orang memang banyak bertanya pada saya, ada nama Irmanto itu kok pakai telantang? Itu seperti mirip nama suku Batak, tidak juga gitu kan, nama suku di Minangkabau juga tidak. Tapi saya memang waktu itu sengaja membuat kalau nama Irmanto saja akan tidak Susah diingat gitu ya, Pak? Tidak mudah diingat, tapi ya ada nama yang unik, nama yang aneh. Saya nama telantang itu dari sudut pandang bahasa itu sebetulnya vokal-vokal yang agak keras seperti itu. Ada A-nya itu, ada O-nya, apalagi pakai nasal itu. Maka nama itu saya cari seperti itu supaya nama itu mudah diingat. Mudah diingat karena teman-teman kami dulu waktu itu memang juga membuat nama-nama yang unik supaya mudah diingat. Jadi dengan nama yang seperti itu, nanti kita kalau ingin menulis memang nama tadi itu memang harus dibuat juga supaya orang mudah mengingat nama itu. Jadi saya pilih nama itu karena teman-teman saya ada namanya juga pakai Sungsang di belakangnya. Sungsang itu kita tahu kelahiran Sungsang, tapi dibuatnya nama Sungsang. Mungkin dia tidak lahir Sungsang, ya, tapi dibuat nama itu. Kalau saya membuat malah nama Irmanto Telantang. Sama kalau kita pernah membaca dari Payakumbuh ada namanya Gustav Sakai, padahal nama aslinya bukan pakai Sakai, tapi Sakai itu kan nama-nama yang aneh juga. Padahal namanya adalah Gustav Farizal Busra nama sebenarnya. Nah, itu seorang sastrawan juga, mungkin ada yang kenal juga. Nah, itu tapi Gustav Sakai. Itulah kira-kira nama yang seperti itu, Dina. Seperti Terelie mungkin ya, Pak? Ada nama cerpennya gitu. Ya, itu kan kita kan nama Terelie itu kan sebetulnya namanya kan bukan itu sebetulnya. Tapi dengan nama itu orang mudah mengingat. Oke, jadi artinya kalau kita ingin menulis memang pada umumnya kita buatkan nama-nama yang mudah diingat seperti itu. Kadang singkatan nama, kadang nama itu digantinya Terelie, namanya tidak itu sebetulnya. Oke, itu Dina. Baik, Pak. Selanjutnya saya ingin dong Pak dijelasin apa sih penggunaan teknologi bagaimana penggunaan teknologi dalam mengembangkan bahasa dan sastra di zaman sekarang ini, Pak? Oke. Saya pikir teknologi sekarang, apalagi dunia digital, sudah sangat akrab dengan kita. Kita sudah punya peralatan-peralatan digital. Saya memanfaatkan itu sekarang sebetulnya. Beberapa novel dan karya sastra terakhir yang saya terbitkan oleh beberapa penerbit, seperti ada terakhir itu saya pakai menggunakan ada novel Sansai yang sempat juga difilmkan oleh mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Ada yang novel berbahasa Minangkabau yang saya buat itu Rindu Bandar Sapuluh karena dia berbahasa Minangkabau. Ada novel Tujuh Cinta Si Anak Kampung yang terakhir ini. Jadi ada beberapa. Itu saya gunakan dengan memanfaatkan teknologi. Itu dimuat secara bersambung di Facebook saya, Irmanto Telantang, saya muat di situ. Itu saya manfaatkan secara bersambung sesuai dengan waktu, bisa setiap hari saya buat sesuai dengan kesempatan saya karena saya itu punya kesibukan lain sebetulnya. Sejak 2012 saya menjadi wakil dekan 2 periode dan sejak Juli 2019 menjadi dekan. Dalam kesempatan itu orang heran juga kenapa saya bisa menulis secara bersambung dalam waktu yang begitu rapat dan sebagainya.
tapi saya manfaatkan karena di tangan kita sudah ada Android seperti ini. Jadi itu akhirnya saya setelah dalam 2 bulan, karena hampir setiap hari itu rata-rata saya tulis, itu akhirnya saya bukukan, ya tebal, menjadi bisa ada 200 halaman, ada 250 halaman. Setiap saya beri nomor supaya orang mudah mengingat. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan berikutnya. Itu adalah memanfaatkan teknologi. Hubungannya dengan bahasa, saya pikir, kalau saya, karena doktor saya linguistik, memang di dalam sastra, bagaimanapun, itu harus hati-hati menggunakan bahasa. Dan dengan kecanggihan teknologi, kita mudah mengecek apakah kosakata itu ada dalam kosakata bahasa Indonesia, apakah kata itu, kalau ingin kita yang lebih formal, karena apakah kata itu baku dalam bahasa Indonesia. Saya membuat novel yang menggunakan bahasa Indonesia, saya selalu menggunakan kosakata baku. Mudah mengeceknya karena ada KBBI online sekarang. Kalau yang dipakai tentunya adalah KBBI 5 yang versinya Badan Bahasa, bukan yang versi lain. Jadi, tidak seperti dulu mencari kamus yang tebal-tebal, ada 2.000 halaman itu, yang 2.500 halaman itu, tidak seperti itu lagi. Kapan saja kita bisa mengecek itu. Jadi saya pikir, orang sastra, bagaimanapun, walaupun di puisi, walaupun ada namanya pengecualian itu ya, jadi bagi orang sastrawan, tapi harus tahu dulu kosakata yang bakunya, kosakata yang formalnya. Memang kita punya hak bisa menggunakan selain itu, tapi kita harus paham. Jangan karena ketidaktahuan kita, saya di dalam Facebook dengan Nirudin Puituin yang juga penyair dan penulis, dia mengatakan minta bagaimana Prof berkaitannya dengan adanya diberikan kebebasan kepada lisensia poetika, kebebasan kepada penulis menggunakan bahasa. Saya pikir kalaupun lisensia poetika itu dia harus tahu dulu bahasa yang benarnya. Kalau tahu bahasa yang benar, baru dia mencari kosakata lain, karena itu bahasa yang formal dianggap tidak cukup mengungkapkan rasa bahasanya atau gagasan-gagasannya, baru itu boleh dikatakan. Tapi dengan ketahuan ya, bukan karena tidak tahu lalu dikatakan lisensia poetika gitu. Yang jelas dia tidak paham dengan kosakata itu lalu dikatakan itu lisensia poetika. Jadi zaman sekarang kalau kita mau tidak sulit lagi, menggunakanlah bahasa secara baik, dan dengan teknologi kita sudah dibantu. Kalau ingin kosakata yang benar, baku atau tidak baku, itu ada di dalam KBBI online pun kita mudah mengeceknya. Jadi untuk berkarya sekarang, kalau dulu secara bersambung memang harus melalui media cetak setiap hari. Kalau sekarang malah sudah ditinggalkan media cetak, sudah banyak media cetak yang tutup. Jadi kita bisa menggunakan media sosial sebetulnya. Tapi memang dengan karya yang hati-hati begitu ya. Itu Dina. Oke. Bagaimana penyampaian sastra yang melalui media sosial, Pak, seperti Twitter, Blogspot, atau seperti podcast? Itu apakah perlu juga memperhatikan kata-katanya, atau kadang kan sekarang banyak penulis muda yang dia lupa dengan kata-kata baku tersebut? Gitu. Kalau bagi saya sebagai seorang yang karena memang guru besar saya di bidang linguistik, kalaupun kita melihat lomba menulis cerpen, lomba menulis novel, selalu salah satu persyaratannya adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selalu dikatakan begitu juga. Jadi kalau melalui media sosial pun, saya pikir memang harus memperhatikan bahasa, walaupun itu di dalam media sosial. Kalau kita menggunakan bahasa secara tertib, paragraf digunakan secara tertib, kosakata dipilih secara tertib, ejaan dipilih secara tertib, dan kalau itu yang ada di media sosial nanti di-copy, dijadikan di dalam file kita kembali, dan diserahkan kepada penerbit, penerbit sudah sangat terbantu dan sangat mudah untuk proses penerbitannya. Dia penyuntingan tidak terlalu banyak. Novel-novel saya, biasanya kalau sudah saya kirim, karena dengan memperhatikan bahasa yang baik itu, ternyata memang tidak sulit lagi mereka terbantu para penyuntingnya. Dia hanya melihat sedikit saja sepintas, oke Pak. Jadi
akan memudahkan. Tapi kalau bahasa kita paragraf tidak tertib, kalimat tidak tertib, ejaan tidak tertib, saya pikir itu pasti dia akan berpikir dan akan lama penyuntingannya bagi mereka. Jadi kalau saya menyarankan memang harus menggunakan bahasa secara baik. Nah, seperti itu. Tapi nanti kan perlu diperhatikan juga genre sastranya ya. Kalau memang untuk anak muda, kalau itu memang menggunakan bahasa kosakata tertentu yang genrenya anak muda, tapi secara kalimatnya itu bisa berubah kalau itu memang hanya dikhususkan agak populer untuk generasi tertentu. Nah, seperti itu. Kalau menurut pikiran saya, Dina. Baik, Pak. Kemudian kita bahas yang berikutnya, penggunaan bahasa dan sastra dalam teknologi ini apakah bisa sebagai penguat karakter bangsa, Pak? Pertama saya ingin menyampaikan teknologi sebetulnya memang ada dua sisi ya. Ada sisi negatif dan bisa juga ada sisi positif. Kalau teknologi, terutama teknologi digital, itu sebetulnya bisa kita manfaatkan secara positif. Kalau di bidang karya sastra, sekarang tadi dengan tulisan kita di media sosial, kemudian sekarang sudah juga bisa dalam bentuk video. Sekarang pembacaan puisi kan tidak harus di atas panggung lagi. Dengan bantuan dunia digital, sekarang kita bisa baca puisi dalam bentuk video kan, di rumah bisa kita rekam, di studio bisa kita rekam, sudah mulai banyak. Jadi saya pikir itu adalah sisi positif perkembangan karya sastra yang memang harus diikuti dan tidak bisa dielakkan. Dimungkinkan saja orang baca puisi tidak di panggung lagi. Nah, itu para sastrawan kita yang pembaca puisi itu bisa dibuat dalam bentuk digital ya di dalam bentuk teknologi digital ini. Namun sisi negatifnya dari segi positif ini saya pikir ini kalau hati-hati itu bisa memberikan nilai-nilai kepada generasi sekarang dan generasi seterusnya dengan nilai-nilai tadi, nilai-nilai karakter bangsa, saya pikir kalau itu dimanfaatkan secara positif. Tapi ada juga digital ini, teknologi digital ini, karena tidak dimanfaatkan secara tertib, itu bisa juga menimbulkan bahaya bagi siapa saja yang menggunakan. Sekarang media sosial tanpa disadari, teknologi berkembang, tapi budaya dan cara berpikirnya tidak berkembang. Jadi sekarang Anda lihat, sekarang kalau kita lihat bersama-sama di media sosial, Facebook, orang maki-maki teman, memaki-maki orang lain, membukakan aib orang lain, itu konsekuensinya adalah berhadapan dengan hukum. Nah, jadi misalnya kalau kami di UNP, misalnya di Universitas Negeri Padang, itu hampir setiap minggu itu selalu diminta sebagai saksi ahli oleh Polres, oleh Polda di Sumatera Barat. Saksi ahli kami sibuknya dengan itu. Apa yang kejadiannya? Yang selalu persoalan hanyalah di media sosial. Orang yang membuat ucapan-ucapan yang tidak sopan, penghinaan dan sebagainya, itu hanya melalui media sosial. Nah, sekarang yang paling banyak persoalan di kepolisian itu yang berhubungan hanya dengan media sosial dan WhatsApp. Nah, karena mereka tidak tertib menggunakan bahasa dengan yaitu undang-undang ITE-nya itu menjadi persoalan. Jadi terganggu ya banyak akhirnya kasus-kasus itu terjadi karena persoalan karena berhadapan dengan undang-undang ITE tidak sadar bahwa itu sebetulnya di depan orang banyak ya, bukan pribadi-pribadi. Kalau pribadi-pribadi SMS saja atau japri saja. Tapi karena ini di grup WA, di Facebook, di media sosial memaki-maki orang, tidak senang kepada orang dimaki-maki. Nah, itu gunanya teknologi digital bukan untuk itu sebetulnya, karena itu adalah di depan orang banyak. Itu harus sebetulnya kita sadari, generasi muda saya pikir harus kita sadari. Jadi kalau ingin maki orang atau apa ya pribadi saja, tidak bisa. Tapi kalau di depan orang tidak bisa, itu harus berhadapan dengan undang-undang ITE, itu jadi urusannya dengan hukum. Jadi itulah yang terjadi pada masa kini. Jadi kita gunakanlah teknologi digital ini untuk positif, jangan untuk negatif itu. Itu, Dina. Baik, Pak. Terus kita bakal ngulas lagi nih poin ketiga, apakah bahasa dan sastra tersebut bisa mempengaruhi perkembangan? Kalau tadi kan
sebagai penguat karakter bangsa. Kalau ini mempengaruhi perkembangan suatu bangsa, Pak. Bagaimana tuh, Pak? Iya, saya pikir memang tadi itu saya sampaikan mempengaruhi itu bisa dalam artian yang positif dan bisa juga negatif sebetulnya ya. Jadi perlu tampaknya harus ada juga pendidikan atau penjelasan-penjelasan tentang pemanfaatan dunia digital ini, terutama dengan media-media sosial. Jadi bagaimana teknologi dimanfaatkan, ini kan pembelajaran itu tidak ada. Orang sudah cepat beli HP, beli teknologi, dia bisa menggunakan. Tapi budaya menggunakan itu kan tidak pernah ada. Jadi dari daerah-daerah cepat teknologi bisa diperoleh, tapi budaya menggunakannya itu untuk apa kegunaannya itu tidak ada. Jadi ini saya pikir perlu juga wawasan itu, pendidikan penggunaan media digital ini memang perlu juga. Karena tadi akibatnya tetap dua. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan positif, dan tapi bisa juga berakibat negatif. Itu terjadi dan tidak bisa dielakkan tampaknya. Itu, Dina. Baik, Pak. Saya berarti Bapak sudah menulis sejak lama, berarti itu hobi ya, Pak? Iya, jadi kalau awalnya bukan hobi, awalnya betul menulis itu bukan karena hobi, karena tidak punya uang awalnya. Awalnya waktu di SMA itu karena tidak punya uang, jadi motivasinya adalah untuk mencari uang, karena pada masa lalu itu menulis memang karena selalu diberi honor, setiap tulisan masuk itu kan diberi honor. Itu awalnya sebetulnya. Tapi tidak tahu itu sudah menjadi kebiasaan dalam menulis, karena hubungannya dengan akademik, terutama memang awalnya itu saya menulis buku-buku akademik. Jadi ada beberapa buku di tingkat nasional diterbitkan oleh penerbit nasional, itu diterbitkan, dipakai oleh hampir banyak perguruan tinggi untuk buku bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Jadi ada beberapa buku yang diterbitkan. Awalnya setelah menjadi dosen itu di karya kreatif sudah mulai ditinggalkan sebetulnya. Menulisnya adalah menulis buku-buku akademik dan penelitian. Tetapi kemarin itu setelah sejak 2012, 2013, karena sudah pencapaian di dunia akademik sudah sampai ke guru besar, akhirnya saya kembali menulis, mengembangkan yang tertinggal pada waktu mahasiswa dulu adalah di dunia sastra. Apalagi sekarang kita memang bisa memanfaatkan. Saya itu seluruh novel saya, tulisan-tulisan saya yang berbau sastra itu memang dimuat di Facebook Hermanto Tolantang itu. Setelah selesai baru diterbitkan oleh penerbit. Begitu prosesnya kalau saya. Tapi di Facebook tadi memang terutama memang ditulis hati-hati. Jadi saya pun tidak menulis langsung di status Facebook. Saya tulis dulu di di note-nya, baru nanti saya copy ke dalam akun Facebook itu. Jadi memang sudah diperhatikan ejaannya itu. Jadi tidak, kalaupun ada penyuntingan di penerbit tidak terlalu banyak lagi. Hampir dia melihat sepintas saja. Itu, Dina. Oke. Baik, Pak. Ini kita ada sesi tanya jawab nih, Pak. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Putri Usda Wulandari dari Universitas Sriwijaya. Izin ingin bertanya, Pak. Saya menangkap bahwa Pak Hermanto sudah menjadi jurnalis sejak mahasiswa. Itu bagaimana ya, Pak, caranya? Karena saya kebetulan hobi menulis dan ingin menyalurkan hobi saya di bidang jurnalistik, namun saya tidak tahu gimana, Pak. Begitu. Oke. Memang saya pertama dulu terlibat di waktu menjadi mahasiswa, awalnya memang terlibat di dunia jurnalistik, itu namanya surat kabar kampus mahasiswa ya. Nah, setelah itu saya juga melanjutkan itu, dan sekarang malah setelah tamat S3 kembali diminta sebagai penanggung jawab SKK Ganto itu sampai sekarang sudah 10 tahun. Dan kebetulan kami di Sriwijaya, saya tidak tahu ya, kalau kami di pendidikan bahasa di Universitas Negeri Padang memang ada mata kuliah paket jurnalistik juga. Jadi mata kuliah paket jurnalistik, dan buku-buku saya diterbitkan di Yogyakarta, ada buku jurnalistik 2 buah, karena itu ada berdasarkan pengalaman dan juga mengajar dunia mata kuliah jurnalistik.
Kemudian saya pikir memang perlu kalau kita mahasiswa di pendidikan bahasa Indonesia, mudah-mudahan ada mata kuliah pakai jurnalistik, itu akan menambah wawasan kita, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak di jurusan bahasa dan sastra, mungkin perlu mengikuti pelatihan-pelatihan jurnalistik. Saya pikir mungkin ada gitu ya, pelatihan-pelatihan jurnalistik, atau juga di UKM misalnya kan ada mungkin unit kegiatan mahasiswa bidang jurnalistik itu. Kemudian sebetulnya saya sekarang kalau Anda melihat, kalau teman-teman melihat di akun Facebook saya, Ermanto Telantang, itu berita-berita pun hampir setiap hari saya muat berita Universitas Negeri Padang. Kenapa bisa seperti itu? Karena sekarang saya dengan teman-teman angkatan mahasiswa dulu yang aktif di jurnalistik, mendirikan portal berita beritaminang.com. Saya pun di situ sebagai wakil ketua dewan redaksi. Jadi artinya saya sebagai pimpinan saya punya bisa masuk langsung memasukkan berita karena saya sebagai wakil ketua dewan redaksi. Kalau wartawan kan harus dikirim dulu ke redaktur menyeleksi, mengedit, menyunting, baru dimasukkan oleh redaktur seperti saya. Tapi kalau saya kan tidak, saya buat berita langsung saya masukkan, karena saya adalah redaktur. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itulah yang, jadi kalau dikatakan, orang heran juga, saya sebagai wartawan, apakah sebagai dekan? Tidak tahu lagi bedanya kalau di Universitas Negeri Padang. Kadang-kadang saya dianggapnya sebagai wartawan, kadang-kadang saya posisi sebagai dekan gitu. Karena dengan teknologi juga, sekarang kegiatan belum selesai, berita sudah kita bisa masukkan kan, karena kita memasukkannya lewat HP. Ya, Jadi itulah kita, ya lebih mudah, ya. Jadi lebih efisien. Tapi kalau redaktur bisa, tapi kalau wartawan biasanya tidak diizinkan ya. Wartawan kirim dulu naskahnya ke redaktur, dibaca dulu, diedit dulu oleh redaktur, nanti redaktur baru memasukkan. Tapi itu dalam waktu cepat juga. Tapi kalau kita seperti saya redaktur, tulisan sudah dibuat, tidak ada lagi orang yang menyaksikan, ya langsung saya masukkan. Jadi dengan cepat teknologi itu, wartawan sekarang, makanya kalau kita lihat surat kabar cetak sudah mulai hilang. Bahkan ini di Jakarta Post saja sudah tutup yang cetaknya, tinggal yang mengembangkan online, yang digitalnya. Ya, yang online saja. Jadi nanti ke depan itu tidak bisa kita elakkan, cetak-cetak ini mungkin bisa saja itu hampir habis gitu. Nah, begitu di dalam dunia jurnalistik. Oke, Dina. Pak. Selanjutnya ini ada yang ingin bertanya, Pak, dari Syahril Paneo. Halo, Kak Syahril. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa tulisan Bapak itu seringkali dimuat di Facebook. Nah, di zaman sekarang kan Pak banyak terjadi plagiarisme. Nah, tentunya kalau misalnya kita posting misalnya di Facebook, ini tentunya berpotensi untuk di copy paste kemudian diklaim sebagai hak orang lain. Nah, apakah Bapak tidak takut hal-hal yang seperti ini terjadi, Pak? Oke, Syaril, terima kasih. Pertanyaan yang sama sebetulnya itu banyak juga yang menyampaikan kepada saya. Ini Pak, kenapa kok dimuat utuh begitu? Setiap hari, hampir sekali 2 hari, rata-rata 1 hari sebetulnya. Apakah sama pertanyaan dengan Syaril seperti ini juga? Apakah itu nanti nggak takut diambil orang, lalu plagiat, lalu dianggap karyanya sendiri? Selama ini saya tidak takut dengan itu karena tulisan saya itu memang seluruhnya dimuat, jadi bukan bagian-bagiannya. Memang secara bersambung sengaja dimuat, lalu dari bersambung itu setelah selesai itu baru diterbitkan. Kenapa saya tidak takut? Karena kalau saya terbitkan itu banyak komentar-komentar teman-teman kan, bahwa dia teman-teman pada umumnya tahu bahwa itu adalah tulisan saya. Banyak yang like, banyak yang memberikan komentar. Pada umumnya teman-teman kita itu tahu bahwa ini adalah tulisan saya. Jadi kalaupun ada orang lain nanti yang mengcopy paste, meletakkan di statusnya atau dan sebagainya,
saya pikir mereka akan tetap cepat diketahui oleh teman-teman kita yang sudah membaca, yang sudah like, yang sudah memberikan komentar. Karena waktu kita status itu kita unggah itu, mereka teman-teman kita sudah baca, sudah tahu kan. Jadi saya tidak takut. Jadi memang banyak orang yang mengatakan begitu, Pak, kenapa dibuat utuh seperti itu, nanti ada plagiat. Ya, siapapun yang plagiat pasti nanti akan tahu kan. Orang tahu bahwa ini adalah karya kita kan. Nah, itu jadi Sahril, jadi itulah yang dalam pikiran saya. Memang pikiran Sahril itu banyak yang bertanya juga kepada saya sebetulnya. Tapi kalau kita berkarya, orang tahu dengan kita sudah punya merek dagang tertentu. Seperti orang sudah tahu sebetulnya kalau di kampus Hermanto Telantang itu sudah tahu. Kalau di berita saya diberi kode di bawah itu adalah ET, itu adalah singkatan dari Hermanto Telantang. Kalau karya-karya sastra mereka tahu ini adalah Hermanto Telantang gitu. Jadi tidak ada masalah itu Sahril. Jadi mudah-mudahan itu dilakukan. Kalaupun dilakukan, pastilah teman-teman kita yang sudah membaca pasti tahu itu. Nanti dia akan malu sendiri. Tapi selama ini belum ada orang yang memplagiat seperti itu. Itu, Dina. Baik, Pak. Bagaimana Kak Syahril? Apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih, Syahril. Selanjutnya ini ada lagi yang bertanya, Pak, dari Muhammad Wildan. Halo, Kak Wildan, boleh bertanya? Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya tadi saya punya 2 pertanyaan, Pak, tapi satu pertanyaannya udah ditanya sama Syahril sebelumnya. Oke. Jadi tinggal satu pertanyaan. Seperti yang saya tangkap tadi, Bapak kan juga menulis novel ya, Pak? Iya. Itu Bapak pernah nggak punya pengalaman novel kisah nyata, itu kisah Bapak sendiri atau kisah orang lain, dan bagaimana Bapak dari mempunyai inspirasi tentang kisah itu, terus Bapak dalam sebuah tulisan? Dah, segitu aja, Pak. Oke, baik, Muhammad Wildan. Kalau kita lihat dari teori sastra ya, itu kalau pengetahuan saya teori sastra tentu modalnya hanya waktu di S1 ya, karena di S2, di S3 secara teori sastra saya tidak memahaminya lagi karena saya sudah pindah ke linguistik. Tetapi kalau kita pahami, orang teori sastra, orang para kritikus mengakui bahwa sastra itu, novel itu pastilah dibuat atau tidak. Kalau dalam teori ini kan dia tidak berasal dari kekosongan sosial. Jadi dianggap tidak pernah ada, tidak bisa juga seperti itu kan karya sastra yang kita buat. Pertama, mungkin bisa saya alami, tetapi biasanya tidak murni apa yang saya alami. Kalau yang murni saya alami kan menjadi biografi dia jadinya. Atau autobiografi kalau saya buat sendiri. Nah, bagaimana caranya? Mungkin bertolak dari persoalan-persoalan yang kita alami, tetapi tentu kita kembangkan. Kita kembangkan yang mungkin bisa juga terjadi pada orang lain. Yang misalnya beberapa novel saya itu kadang-kadang memang ada orang yang mengatakan ini pengalaman Pak Hermanto sendiri. Padahal tidak, itu terjadi pada banyak orang sebetulnya. Itulah yang kita imajinasikan, Pak Wildan. Jadi itu yang kita kembangkan. Anggaplah itu persoalan-persoalan umum yang terjadi begitu. Jadi persoalan-persoalan umum. Kalau Wildan, nah ini kebetulan yang terakhir itu saya membuat ada Kurena Awak dalam bentuk hikayat sebetulnya. Dalam bentuk hikayat. Tokohnya itu adalah Pak Awak dan Bunda. Persoalan-persoalan hidup sehari-hari, coba sayang itu berbahasa Minang ya, karena itu berbahasa Minang. Itu adalah persoalan hidup sebuah keluarga. Pak Awak itu dengan Bunda, istrinya adalah setiap hari. Ada orang yang mengatakan Pak Hermanto ini pasti pengalaman Pak Hermanto dengan istri. Padahal itu tidak. Itu terjadi pada banyak orang. Jadi saya kadang-kadang memahami peristiwa-peristiwa kehidupan dalam keluarga terjadi pada banyak orang. Itulah yang saya imajinasikan. Cuma sepintas kadang-kadang orang menganggap itu kejadian dalam keluarga saya. Padahal itu tidak. Nah, makanya sekarang orang teman-teman karena ada yang sudah diterbitkan dalam buku Kurena Awak dalam bahasa Minang, orang mengenal saya itu kalau di kampus itu kadang-kadang orang menyapa itu dengan Pak Awak. Nah, jadi saya itu sebagai Pak Awak, sebagai tokohnya itu. Kadang-kadang istri saya dianggapnya sebagai Bunda di dalam toko hikayat itu. Padahal itu
saya pikir Pak Awak dan Bunda itu terjadi pada banyak orang sebetulnya. Tak mungkin sebanyak itu peristiwa kehidupan selalu terjadi pada diri saya. Mungkin tidak juga secara teori sastranya, nah, itu tidak mungkinkan. Tapi tidak masalah. Pokoknya Pak Wildan, memang jangan sampai terlalu mirip dengan apa yang kita alami. Dan kita yakin juga, tidak kemungkin sebanyak itu peristiwa di dalam novel, peristiwa-peristiwa kehidupan di dalam cerita kita itu, kita mengalami semuanya kan tidak mungkin juga. Nah, tapi itulah kehebatan orang penulis, bagaimana itu mengembangkannya menjadi lebih universal kan. Jadi peristiwa itu mungkin terjadi pada siapa saja. Jadi saya berpikirnya harus selalu seperti itu. Kalaupun ada orang mengatakan itu terjadi pada diri saya tidak ada persoalan juga. Itu kita biarkan saja begitu. Orang kan kalau sudah sastra dilempar kepada dalam publikasi, setiap pembaca itu akan memberikan tafsiran-tafsiran yang berbeda sesuai dengan pengalamannya. Kalau pengalamannya macam-macam, itu bisa menafsirkan macam-macam pula, gitu. Sesuai dengan kekayaan pengalamannya, begitu. Dan mereka memang diberi ruang. Jadi kalau penulis, kalau sudah dipublikasikan, itu harus diberi kebebasan kepada pembaca itu menafsirkannya. Jangan kita kekang pula oleh penulis. Gitu. Itu kira-kira Pak Wildan. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Baik, terima kasih Pak Wildan. Kita lanjut sesi tanya jawab lagi ya Pak. Ini ada yang ingin bertanya dari Kak Rob Heng. Izin bertanya Pak. Ayo silakan Kak Robi ingin bertanya. Halo? Kak Robi? Silakan Robi. Ya, kita tunggu sebentar ya Pak. Oke. Belum di... Halo Kak Robi? Sepertinya nanti akan bertanya lagi. Kita lanjutin aja dulu ya Pak. Ada yang bertanya dari yang tadi, Putri Usdaulandari, dari jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Pertanyaan saya yaitu masalah judul puisi Pak. Menurut Bapak, judul puisi itu yang membuat orang tertarik membacanya bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke, dari Sriwijaya ya. Kalau berkaitan dengan judul, saya pikir memang pertama tentu tetap dia akan menggambar puisi. Memang kalau dalam pengalaman saya ya, sebagai seorang penulis juga di bidang sastra, karena puisi sebetulnya kan pemampatan, jadi dimampatkan dari persoalan-persoalan yang cukup besar menjadi hanya beberapa bait dan beberapa larik seperti itu ya. Jadi puisi itu sebetulnya kalau orang bahasa menyebut itu sebetulnya gabungan antara sastra dengan filsafat. Jadi larik-larik puisi itu sangat filosofis sebetulnya. Jadi orang yang menulis puisi itu berpikir filosofis. Jadi orang yang bisa membuat puisi, saya yakin itu adalah orang ahli di bidang sastra dan ahli juga di bidang filsafat. Ya, filsafat itu bukan dianggap teori ya, tapi dia berpikir filsafat, itu berpikir filosofis. Itulah kehebatannya. Dan judul, apapun judul, biasanya puisi itu memang yang terbaik itu memang singkat. Dan puisi itu harus menggambarkan isi. Saya pikir kalau judul puisi memang harus menggambarkan isi. Jangan sampai keluar pula dari isi. Dan diharapkan memang singkat. Jadi tidak boleh seperti judul makalah panjang-panjang seperti itu. Kita lihat judul-judul puisi yang kita pelajari itu, ya itu singkat-singkat saja sebetulnya. Oke, itu saya pikir kalau di sana jumlah kata, malah kalau judul puisi sebaiknya hanya 2-3 kata saja paling banyak. Bahkan orang hanya pada umumnya 1 kata. Jadi usahakan judul puisi seperti itu dia tetap menggambarkan isinya dan dipilih jika perlu memang judul puisi itu yang kosakata khusus ya. Jadi agak unik kosakatanya khusus. Jangan kosakata yang ya umum. Cari yang menggambarkan itu. Dan itu saran saya galilah kembali kamus, cari di KBBI. Banyak kosakata
yang kalau bahasa Indonesia digali dari kosakata Melayu yang lama itu, padahal itu ada dalam bahasa Indonesia, dalam kamus kita, cuma jarang digunakan. Kehebatan seorang penyair sebetulnya kan menggunakan kosakata yang jarang digunakan di dalam komunikasi umum, digunakan di dalam dunia penyair, dalam karya puisi seperti itu, dalam syair. Begitu, Dina. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya tadi Kak Robi Al-Audie baru join lagi nih. Silahkan Kak, ingin bertanya. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung temanya bahasa dan teknologi, melihat di akhir-akhir ini Pak, terutama di media sosial banyak bahasa-bahasa atau bahasa-bahasa baru atau istilah-istilah baru yang muncul akibat kemajuan dari teknologi, dan justru bahasa-bahasa baru dan yang ibaratnya bahasa gaul atau itu yang lebih sering dipakai sekarang di kalangan anak muda. Dan ada juga fenomena di mana anak-anak muda suka menggabungkan, ibaratnya menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, baik ketika percakapan maupun ketika tulisan. Ada, kalau di Jakarta ada namanya bahasa Jaksel, itu kan jadi ya, Jakarta Selatan ya. Iya Pak. Jadi ada nggak sih dampak negatif ke depannya bagi bahasa Indonesia itu sendiri? Dan seberapa besar dampak itu akan membuat perubahan dalam ilmu linguistik menurut Bapak? Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik Kak, silakan. Silakan Pak Hermanto menjawabnya. Sepertinya di Padang lagi azan. Iya, sepertinya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Apa jaringannya ya? Oke, putus-putus ya Dina ya. Tadi putus-putus ya. Iya. Oke, mungkin jaringan. Tapi setidaknya kan bisa ditangkap tadi ya. Sudah bisa ditangkap pertanyaannya barangkali mungkin ya. Sudah Pak. Oke, jadi Robi tadi sebetulnya menanyakan bagaimana dampak, bisa mungkin ada dampak negatif untuk perkembangan bahasa. Karena dalam media sosial banyak bahasa yang digunakan mungkin sudah keluar dari dari bahasa Indonesia yang baik dan benar lah. Dari perspektif bahasa, sebetulnya bahasa itu memang punya ragam. Jadi memang punya ragam. Pertama ini dari segi sosiolinguistik, bahasa itu punya ragam, namanya dialek sosial sebetulnya itu. Jadi dialek sosial. Jadi yang tadi itu seperti contohnya katalah di bahasa di Jakarta Selatan misalnya atau di tempat lain, itu di dalam sudut pandang dialek sosial itu diakui saja, itu ada berkembang, tetapi sesuai dengan ranahnya. Nah, jadi sesuai dengan ranahnya, kegunaannya hanya sebatas lingkungan dialek sosial itu saja. Hanya kalau di Jakarta Selatan anak mudanya biasanya itu hanya sebatas untuk anak muda di Jakarta Selatan misalnya. Tidak pada orang tuanya, biasanya begitu dalam dialek sosial. Sebetulnya biasanya menggunakan ragam dialek Jakarta atau Betawi misalnya, itu hanya terbatas pada orang-orang yang merasa kelas ekonominya tinggi. Tapi biasanya jarang terjadi pada orang-orang yang keluarga yang secara ekonomi sosial itu rendah. Biasanya seperti itu.
sebaiknya memang harus dikontrol sebetulnya. Tapi ragam tadi tidak bisa dielakkan. Itu biarlah berkembang sesuai dengan itu. Yang perlu diantisipasi adalah sebaiknya itu jangan digunakan di dalam pertemuan-pertemuan formal. Nah, jadi dalam pertemuan formal harus dihindari. Tetapi pada waktu kondisi tertentu ketika anak muda bertemu itu tidak apa, itu mungkin jarak sosial namanya. Tapi jangan dibawa nanti pada situasi sosial yang formal. Nah, jadi apakah itu tidak akan mengganggu perkembangan bahasa Indonesia? Nah, mungkin tidak akan terlalu mengganggu, asalkan yang bahasa Indonesia tetap dijaga oleh pembinanya. Namanya kan ada badan pusat, kalau sekarang badan ya, badan bahasa itu, badan pembinaan dan pengembangan bahasa. Itu harus diimbangi terus. Tapi kalau badan dan pembinaan bahasa tidak mengimbangi, ya itu nanti akan berpengaruh. Nah, kita berharap selalu ada yang mengimbangi itu. Penggunaan kosakata bahasa Inggris sekarang memang harus hati-hati juga. Sekarang diharapkan badan harus tetap mengontrol penggunaan kosakata di dalam ragam formal. Nah, seperti itu, Dina. Baik, Pak. Bagaimana Kak Robi? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup moderator. Terima kasih Pak atas jawabannya, penjelasannya. Oke, Robi. Oke, Baik, Kak Robi. ya Robi, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Murni Ayu dulu ya, di chat ini dia bilang, izin bertanya Pak, menurut Bapak apakah seseorang yang terbiasa menulis dengan tulisan karya ilmiah atau kategori non-fiksi, ia akan sulit beralih menuliskan cerita yang berimajinasi seperti karya novel? Terima kasih Pak. Oke. Oh, di awalnya apa tadi Dina, coba diulangi yang di awal tadi pertanyaan itu apa? Oke. Menurut Bapak, apakah seseorang yang terbiasa menulis dengan tulisan karya ilmiah atau kategori non-fiksi, ia akan sulit beralih menulis cerita yang berimajinasi seperti karya novel? Terima kasih, Pak. Oh iya. Oke. Saya pikir tidak akan sulit. Ya, malah dalam pikiran saya itu membantu malah ya. Kalau sudah dia terbiasa menulis, saya perkembangannya awalnya memang di bidang sastra. Lalu setelah mengajar, menulis buku, sekarang sudah pencapaian di tingkat guru besar, beralih lagi ke sastra. Saya pikir itu malah membantu. Karena kemudahan kita menulis itu. Nah, kebiasaan, karena menulis itu kan keterampilan. Kalau sudah terbiasa menulis, itu tidak sulit lagi. Saya penggalan-penggalan bersambungnya itu, kalau sudah matang, perencanaannya dalam pikiran kita, itu tinggal mengungkap itu sebenarnya. Dalam pengalaman saya itu tidak. Karena saya menulis buku, menulis karya ilmiah, tapi sekarang beralih ke menulis, malah memudahkan malah. Karena kebiasaan kita menulis tadi itu. Cuma memang perlu rasa sastranya itu perlu memang kita benahi kembali. Kalau saya sekarang sejak menulis novel itu, saya membaca lagi novel-novel lama itu, novel-novel Balai Pustaka, novel-novel Buya Hamka, bagaimana dia membahasakannya itu, imajinasinya itu. Nah, itu bagaimana alur itu kita ciptakan supaya dia punya greget seperti itu, punya ada klimaks. Kadang-kadang klimaks itu harus kita buat mengejutkan, sehingga pembaca terkejut. Dalam pikirannya mesti seperti ini, tapi kejadian ini tidak seperti itu kita buat. Nah, itu saja. Jadi, secara bahasanya itu bermanfaat, tapi rasa sastra kita itu, pengembangan cerita kita itu yang perlu kita pelajari lagi berdasarkan novel-novel yang sudah ada. Kalau cara saya memang sebelum menulis itu memang banyak dulu membaca novel-novel lama itu, karena saya mengembangkan rasa Melayunya itu dapatnya dari novel-novel lama. Novel-novel Angkatan Balai Pustaka, novel-novel Buya Hamka, itu saya baca lagi, saya baca ulang gitu sebetulnya. Karena bacanya waktu mahasiswa dulu. Ketika saya beralih ke linguistik, saya tidak baca lagi. Sekarang malah itu yang saya baca, novel-novel lama itu. Nah, kan belajar dari novel itu. Ya, artinya kita kembangkanlah rasa sastra itu kembali. Nah, begitu Dina. Baik Pak, terima kasih Pak. Bagaimana Kak Murni, sudah jelas? Kemudian, ini ada yang bertanya lagi Pak, dari Syahril Paneo yang tadi sudah bertanya. Boleh Kak Syahril? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya lagi. Tadi sempat Syahril. ada yang bertanya Pak tentang puisi. Nah, saya juga baru belajar menulis puisi Pak, dan
ketika saya menyodorkan puisi saya kepada teman saya yang sudah mahir berpuisi, dia katakan bahwa puisi saya itu prosais atau terlalu jujur dan tidak ada majas-majasnya. Nah, bagaimana Pak kita dapat meningkatkan puisi kita ini sehingga tidak prosais lagi? Dan sebenarnya apa sebenarnya standar dari prosais itu Pak? Bagaimana puisi itu kemudian bisa dikatakan sebagai puisi yang prosais? Terima kasih Pak. Iya, itu artinya ketika itu mungkin seperti bercerita, itu prosa itu kan cerita ya. Jadi seperti mencerita, walaupun dia dalam bentuk bait-bait, tapi seperti cerita barangkali. Jadi tampak seperti bercerita. Kalau dibaca paragraf bait-baitnya itu ya seperti prosa saja, cerita. Itu makanya tadi disebut itu jujur gitu ya. Caranya kalau bagi saya adalah tidak apa-apa modal awalnya itu mungkin seperti prosa tadi itu, seperti bercerita tampak betul jujurnya itu. Karena puisi itu sifatnya kan dimampatkan. Jadi pemamantat dimanfaat menjadi menjadi lebih kecil gitu. Caranya adalah dihilangkan terutama kata-kata yang berkaitan itu kata-kata yang tidak penting bisa dibuang itu. Jadi kata-kata yang tidak penting kadang-kadang kosakata kata penghubung itu kadang-kadang bisa dihilangkan. Nah, bisa dihilangkan. Banyak yang Pak Syaril tadi buat mestinya dalam bentuk cerita, mungkin kalau dipadatkan atau dimanfaatkan tadi itu, mungkin tinggal 2 kata atau 3 kata saja dalam satu larik itu. Nah, itu caranya. Lalu kan mungkin Syaril kalau dibuang Pak, tapi kan itu tidak seperti dipahami orang lagi, yaitu kalau dipahami seperti cerita tadi itu memang mudah dipahami. Tetapi dengan puisi biasanya memang kosakata itu banyak yang hilang itu seperti, tapi maknanya tidak kehilangan makna. Dengan dimanfaatkan tadi dengan banyak kata-kata tertentu yang menjadi hilang, itu orang semakin kaya imajinasinya. Kalau dibuatkan jujur saja seperti bercerita, ya tidak puisi namanya. Lebih bagus dibuatkan saja novel begitu, kembangkan saja menjadi novel. Itu maksudnya itu yang ketika disodorkan kepada yang sudah penyair, saya mengatakan, oh ini terlalu jujur seperti bercerita gitu kan. Kan orang mau buat puisi ini kan tidak seperti bercerita. Awalnya boleh saja seperti bercerita. Nah, itu kira-kira yang dimaksudkan itu Syaril. Jadi kalau kita buat misalnya pada suatu pagi ketika saya bangun begini, kan tidak seperti itu, sebetulnya bercerita itu namanya. Orang kadang-kadang itu Anda menjadi 2 kata saja kan, pagi yang masih kelam misalnya. Bahkan kan yang masih tadi bisa dibuang lagi tuh, pagi kelam. Nah, bisa itu menjadi 2 kata saja jadinya kan, pagi kelam saja. Tidak perlu pula seperti menjelaskan deskripsi bercerita tadi itu. Nah, itu maksudnya tuh Syaril. Jadi bisa kita buang-buang kata-kata tertentu. Nah, itu kira-kira ya Dina ya. Iya, baik Pak. Jadi gini Pak, ini kan kenapa kemudian saya dikatakan sebagai prosais, karena memang saya berusaha Pak untuk mempertahankan ritme dan rimanya agar memang terdengar indah ketika dibacakan. Nah, gini Pak, pertanyaan kedua saya, apakah perbedaan dari sajak dan puisi itu Pak? Karena memang ada sebagian dari teman-teman saya yang membedakannya. Katanya sajak itu beda dengan puisi. Menurut Bapak seperti apa Pak? Terima kasih. Oke. Kalau menurut saya itu pengalaman waktu waktu di SMA. Memang ada orang yang membedakan puisi itu kan hubungannya dengan puitis sebetulnya ya, kalimat-kalimat yang puitis. Katanya puisi itu di dalam karya apa saja. Nah, ini orang yang setuju ya bahwa sebetulnya sajak yang benar itu ya. Kata ahli, kalau dia mengatakan sajak itulah yang benar, kan dia mengatakan puisi itu sebetulnya sifatnya itu puitis. Puisi itu di dalam cerita kadang-kadang kalimat puisi itu juga ada. Kalau saya tidak perlu dipertentangkan. Tapi yang jelas orang membuat puisi itu dia terdiri dari lari-lari saja. Kemudian prosa tadi itu juga yang untuk pertanyaan pertama tadi saya ingin tambahkan lagi.
kalaupun membuat bercerita, jangan ke diri kita. Nah, jangan ke diri kita. Seperti kita bercerita, jangan seperti itu. Saya ada juga membuat puisi yang agak prosais. Kan puisi prosais ada sebetulnya. Ada tipe itu, puisi-puisi yang prosais. Dia seperti kita. Tapi jangan ke dirinya. Bisa saja kita mengumpamakan kepada daun misalnya. Nah, bisa saja kita mengatakan, daun ketika berpisah dari tampuknya, dia akan bertemu dengan apa, dengan rerumputan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jangan kalau jelas-jelas seperti bercerita itu diri kita, itu memang tidak menjadi sajak yang bagus, begitu, Saril. Itu kira-kira ya. Jadi Ya, baik. memang harus umpamakan, jangan seperti menggambarkan diri kita. Kalau seperti menggambarkan diri kita, memang orang akan jujur katanya tadi itu. Ini jujur sekali gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Ya. banyak, Pak. Oke. Izin Ya, terima kasih, Robi. Host izin menanggapi. Host izin menanggapi. Ya, Oke. Oke Pak, nama Ya, saya silakan. Yang Putri Usdaulandari tadi Pak, yang Universitas Sriwijaya tadi. Berarti semakin rumit kata itu dan semakin sulit dipahami kata dalam suatu puisi itu, maka puisi itu bagus ya Pak? Atau gimana Pak? Soalnya saya membaca karya Djoko Pinurbo itu sepertinya kata-katanya tuh sulit banget dipahami. Gimana ya Pak? Oke. Sebetulnya kalau dari sudut pandangan sastrawan, bukan sulit dipahami kalau menurut saya itu sebetulnya. Kosakata itu mungkin ada di dalam kamus. Dia ingin ingin mengakrabkan kembali kosakata itu kepada kita. Cuma kalau tidak kita cari, sebetulnya banyak kosakata oleh penyair yang ahli itu memang digalinya itu dalam kamus kembali. Sebetulnya di dalam kosakata kamus ada, cuma kita aja yang tidak terdengar dalam komunikasi umum ya, karena kan memang dia komunikasi sastra namanya. Karena komunikasi sastra, bagi yang kita sebaiknya cari kosakata itu kembali maknanya di dalam kamus. Kalau menurut pikiran saya begitu, bukan dia karena disulit-sulitkan itu. Dia ingin mengangkat kosakata ada sebetulnya, cuma tidak akrab saja dalam komunikasi umum. Itulah yang digunakannya. Jadi bukan berarti semakin rumit, semakin bagus sastranya, tidak juga. Tapi menurut saya tidak seperti itu juga. Kalaupun ada yang rumit, mungkin nanti karakteristik penyairnya dan sastrawannya itu sebetulnya. Tapi secara umum bagi saya tidak seperti itu. Tapi memang para penyair pasti dia akan mencari kosakata yang tidak umum ya. Tapi kosakata itu ada di dalam kamus. Nah, cuma kita saja yang tidak menggali itu. Sastrawan itulah kerjanya digali kosakata yang ada di dalam kamus. Jarang digunakannya kembali. Apalagi kalau kosakata itu arkais itu ada sebetulnya dalam bahasa Melayu. Oke, begitu. Dina. baik Pak. Selanjutnya ini ada yang bertanya Pak tadi. Muhammad Wildan. Silakan Kak Wildan. Silakan Wildan. Izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan Wildan. Dalam pembuatan sebuah makalah atau karya penelitian itu kan harusnya menggunakan logika berbahasa Indonesia yang baik. Tetapi masih ada beberapa penulis yang mengabaikan sisi logika tersebut. Tidak terkecuali para yang sudah menyandang gelar sarjana yang sudah berkompeten di bidang tersebut. Menurut Bapak, kira-kira apa penyebab ketidakpedulian tentang berlogika berbahasa ini pada pembuatan karya ilmiah? Untuk contoh katanya seperti kata pulang pergi, masih banyak yang menggunakan kata pulang pergi. Sementara dari sisi logika, itu kan seharusnya kita pergi dulu baru pulang. Tapi masih banyak kita mendengar tuh pulang dulu baru pergi. Seperti dan juga turun naik, seharusnya kan naik dulu baru turun. Nah, itu kan dari sisi logikanya agak terganggu, Pak. Jadi kira-kira apa penyebabnya, Pak? Kenapa masih banyak yang tidak peduli tentang berlogika bahasa? Oke, baik Wildan, terima kasih ya. Untuk yang bersifat kosakata itu sebetulnya kaitannya dengan kosakata budaya sebetulnya itu. Kosakata budaya itu dalam ilmu linguistik nanti ada etnolinguistik kajiannya itu gabungan antara
antropologi dengan linguistik. Nah, disebut dengan, ada yang menyebut dengan etnolinguistik, ada juga yang menyebut dengan antropolinguistik. Nah, seperti itu. Jadi antropolinguistik. Kosakata yang seperti itu secara logika bahasanya memang tidak masuk dalam logika bahasa, tapi itu sebetulnya adalah pengaruh dari budaya, kebiasaan-kebiasaan orang berbahasa. Tapi saya pikir itu mungkin tidak banyak, kalaupun ada memang itu tidak ranahnya di dalam karya ilmiah, sebenarnya itu mungkin tidak masuk dalam karya ilmiah, tapi dalam komunikasi umum yang merupakan, itu banyak bisa diteliti sebetulnya itu, kosakata seperti itu adalah pengaruh kosakata budaya itu ya. Itu terbiasa digunakan dalam budaya, lalu itu kan tidak logis jadinya ya. Dikatakan itu salah. Cuma orang filsafat mengatakan kalau orang etnolinguistik kan tidak salah juga kalau mengatakan yang salah misalnya gitu. Misalnya, kata banyak yang tidak logis misalnya, ada orang yang mengatakan dia pergi menumbuk tepung misalnya, itu kan tidak logis juga. Masa ia tepung ditumbuk lagi? Yang ditumbuk itu kan beras misalnya. Nah, dia mengatakan, oh kita perlu membuka pintu kedai misalnya. Masa pintu kedai yang dibuka? Nah, nanti lepas-lepas jadinya. Itu adalah berhubungan dengan kosakata budaya tadi itu sebetulnya. Nah, dia mengatakan menggunting baju katanya. Mau ke mana? Mau menggunting baju ke penjahit. Masa iya baju digunting? Mestinya kan menggunting kain, itu kan menjadi baju gitu kan. Itu adalah kosakata, banyak itu kosakata yang seperti itu. Itu kaitannya dengan, kalau ilmunya namanya etnolinguistik. Lalu apakah salah? Ya tidak salah juga mengatakan yang salah, kalau turut pandang orang filsafat. Karena itu adalah berkaitan budaya. Kan tidak logis ya, banyak juga yang tidak logis. Nah, begitu kata orang, kenapa kok kita menggunakan tadi itu menggunting baju, padahal bukan menggunting baju gitu kan? Nah, itu kira-kira, tetapi itu jangan sampai terjadi, kalau menurut saya itu jangan sampai terjadi di dalam karangan ilmiah yang konsep-konsep yang seperti itu. Berusaha dihindari. Kalaupun ingin digunakan juga, biasanya ada caranya, diberi di dalam tanda petik. Orang paham bahwa itu maksudnya di luar logika, tapi secara budaya orang paham. Jadi tanda petik itu kan digunakan, oh ini dalam tanda petik ya. Nah gitu. Nah, Oke, gitu ya Wildan ya. Kalau menurut pandangan saya begitu. Siap, Pak. Oke. Bagaimana Kak Wildan? Gitulah. Makasih ya, Pak. Oke Wildan. Terima kasih Kak Wildan. Terima kasih Pak. Itu. Saya ingin bertanya nih Pak. Halo? Halo? Saya ingin bertanya Pak tentang pengguna jurnalistik yang memposting tentang berita. Kan mereka kadang berita itu hoax. Kenapa mereka tetap menyalurkannya Pak? Begitu Pak. Halo Pak. Oke Dina, putus-putus. Oke, silakan diulang Dina. Oke, saya ingin bertanya tentang bagaimana di dalam dunia jurnalistik jika ada, kan wartawan memberikan judul, kemudian pihak editor harus membacanya dulu Pak. Sedangkan itu tahu itu hoax, tapi tetap disebarkan. Bagaimana ya Pak? Tanggapan Bapak. Terima kasih Pak. Oke, kalau menurut saya itu sebetulnya kualitas portal berita itu, saya pikirkan portal berita itu sekarang karena perpindahan dari cetak ke dunia digital, portal berita itu sekarang kan sangat banyak, bahkan yang kecil-kecil itu banyak juga. Mestinya itu portal berita tadi itu, media massa digital tadi itu, memang terverifikasi oleh Dewan Pers sebetulnya. Nah, cuma sekarang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, mereka kan bisa juga membuat portal berita. Nah, jadi semestinya orang-orang yang menyebar hoax itu, saya pikir itu pasti itu tidak terjamin pada umumnya ya. Kalau menurut saya, itu mungkin kualitasnya itu tidak bagus, tidak terjamin. Yang biasa menyebar
berita hoax itu ada seperti itu. Kadang-kadang judulnya itu jauh sekali dari isi. Banyak yang seperti itu. Judulnya, lain pula isinya. Supaya orang cepat membaca, dan itu menggugah orang segera membacanya. Padahal itu hoax misalnya. Kadang-kadang mudah saja itu disebarkan. Bahkan kita pun di Facebook belum jelas pasti beritanya. Itu saya pikir karena jumlah portal berita sudah sangat banyak, bahkan mestinya seharusnya memang itu harus diverifikasi. Tapi kan seluruhnya banyak juga yang karena kemudahan teknologi tadi itu banyak juga yang belum terverifikasi. Jadi karena sangat banyaknya digital ini, itulah yang mengganggu sebetulnya. Maka banyaklah yang hoax itu. Makanya kita yang membaca jangan cepat percaya, lihat dulu. Kadang-kadang tanggalnya itu sudah terjadi 3 tahun yang lalu karena cocok dengan masa sekarang masih disebarkan juga. Itu kan hoax itu namanya. Kejadiannya 3 tahun yang lalu. Tapi karena tokonya sama dengan yang sekarang, langsung itu disebarkan. Mestinya jangan. Gitu, Dina. Baik, Pak. Oke. Terima kasih atas Izin menanggapi penjelasannya. moderator. Ini Ya, silakan. Saril, silakan. Baik, terima kasih. Ini membahas tentang hoax, Kak. Dan Pak, tadi baru-baru ini kita dihebohkan dengan klepon, Pak, klepon Islami. Di situ dikatakan bahwa klepon itu tidak Islami, yang Islami itu kurma. Nah, bagaimana Bapak menanggapi hal yang seperti ini, Pak? Ini jaringan Bapaknya sedang bermasalah ya, Pak? Iya, ini karena cuacanya agak buruk saya ini. Oke. Coba diulang. Dengarkan, Pak. Cuacanya buruk nih. Baik, Ya, terima silakan. kasih, Pak. Ini kan membahas tentang hoax, Pak. Dan baru-baru ini kita dihebohkan dengan satu hoax yang saya memandangnya sebagai sebuah upaya memecah belah kaum muslimin dan mengadu domba, Pak. Ada suatu postingan di dalamnya, satu foto yang kemudian menarasikan bahwa klepon itu tidak Islami. Kemudian ini sebenarnya, Pak, iklan yang hoax, saya yakin itu hoax, dan banyak para ahli juga mengatakan itu hoax. Iklan yang menyatakan bahwa klepon itu tidak Islami. Maka mari kita bersama-sama memberi kurma, karena kurma itu lebih Islami, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini, Pak? Atau Bapak memandang hal ini? Oke, baik. Jadi kalau dari sudut pandang bahasa, pertama tadi itu berkembangnya, terutama ini kan pengaruh media sosial ya. Ini karena media sosial, karena terlalu cepat kita, ya kadang-kadang dimanfaatkan pula karena kita budaya tadi itu. Apa saja yang dapat segera kita sebarkan, ini kebiasaan orang Indonesia juga ini. Tidak, ya kalau orang wartawan namanya tidak cek dan recheck. Pokoknya apa yang masuk ke tempat kita segera pula menyebarkan. Itu pada umumnya kebiasaan kita saya pikir di Indonesia mungkin yang saya tahu itulah yang terjadi. Jadi karena kebiasaan kita seperti itu tidak pernah cek dan dicek, apa saja yang masuk kita rasanya menarik sebarkan pula kepada orang lain. Itu di media sosial terjadi seperti itu. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi mungkin karena sekiranya, jadi jangan-jangan tujuannya juga untuk iklan misalnya kan. Jadi tujuannya untuk ini. Bahkan ada misalnya kalau kita lihat dia iklannya menjual rumah tapi bonus bisa menjadi istri misalnya. Itu dia iklannya yang mana tuh? Ingin mencari suami dia atau memang menjual rumah gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi cara-cara yang hoax tadi itu karena kebiasaan kita, apapun yang dapat langsung kita percaya dan kita sebarkan pula kepada orang lain, itulah situasi itulah yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi mestinya kita kedewasaan menggunakan media sosial ini yang sangat penting. Kebiasaan menggunakan media sosial ini memang harus hati-hati. Tapi sekarang masyarakat kita yang menggunakan dunia digital tapi tidak dewasa di dalam memanfaatkan, memahami guna media digital itu. Saya pikir begitu. Itulah yang dimanfaatkan oleh orang. Kita banyak yang cepat percaya itu. Kita lalu menyebarkan pula gitu kan, memberikan komentar pula. Tapi kalau
hanya sampai kepada kita tidak memberikan komentar, tidak apa, masih itu saya pikir habis itu, tidak berlanjut kan. Nah, itu menurut saya mudah-mudahan kita dewasa lah menggunakan media sosial dan tidak cepat menyebarkan baik melalui WhatsApp maupun melalui media sosial lainnya. Itu, Dina. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana Kak Syahril? Terima kasih, sudah jelas Kak, sudah cukup jelas. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya Pak, ada yang ingin bertanya. Bagaimana tips agar kecanduan menulis, Pak? Saya suka menulis, tapi motivasinya masih kurang. Begitu, Pak. Ada yang bertanya dari Anggi Dama. Oke, Anggi. Dalam pengalaman saya, kalau kita sudah terbiasa menulis, apalagi kalau sekarang saya menggunakan media Facebook gitu ya, mungkin nanti teman-teman bisa melihat. Kalau saya menggunakan Facebook itu, asalkan kita memang, kalau saya itu caranya adalah memang harus matang di dalam pikiran kita ya, cerita, alur-alur cerita itu. Karena di dalam Facebook kita membuatnya secara singkat, karena dia pakai nomor berkesinambungan gitu ya. Jadi berkesinambungan, harus ada harus ada kalimat-kalimat kecil dalam setiap berakhir itu. Setiap di dalam satu nomor yang kita unggah itu, yang kita publis itu harus ada, jangan datar begitu. Jadi harus ada tetap kalimat-kalimat kecilnya itu, orang membuat terkejut di akhir begitu. Dan orang berpikir pasti kejadiannya nanti akan seperti ini lagi. Padahal nanti tidak itu pula yang terjadi. Jadi itu harus kita buatkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dan kalau sudah sering menulis, kalau menurut saya itu kalau sudah sering menulis, ya biasa saja lagi menulis. Karena ini masalahnya keterampilan. Asalkan matang dan belajar dari karya sastra itu, nanti kita punya gaya tersendiri itu. Pasti kita sudah punya gaya tertentu dan punya khas. Tidak bisa pula kita meniru orang persis seperti punya orang. Kita punya gaya sendiri. Itulah karakteristik kita. Nah, yang jelas, kalau dalam bentuk cerita, kalau saya itu mengusahakan jangan mudah ditebak orang. Nah, alurnya pasti begini ya. Nanti orang terkejut lagi, oh enggak jadi seperti itu, oh lain lagi. Orang memikirkan lagi, pasti seperti ini. Padahal enggak, gitu. Saya selalu di cerita-cerita yang saya buat itu, pasti ini nanti menikah dengan ini. Padahal di akhirnya enggak itu, gitu. Jadi, karena sering apa yang kita pikirkan itu menjadi orang ingin membaca lagi, dan berkira mesti ini kejadian, pada tidak. Itulah daya tarik seperti itulah yang menurut saya menjadi menjadi keterampilan kita lah di dalam menulis. Terutama kalau dia novel begitu ya, secara itu Dina. Halo. Oke, baik Pak. Ya. Selanjutnya nih Kak Wildan ingin bertanya lagi. Silakan Kak Wildan. Silakan Wildan. Izin bertanya Pak. Maaf Pak. Ya, silakan. Nggak banyak pertanyaannya kan dari saya. Nah, apa-apa. Kita membagi pengalaman. Kalau Pak, KBBI itu udah 5 jilid ya Pak? Ya kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Ya, KBBI 5, ya KBBI 5 nama sekarang tuh ya. Nah, itu kan pasti tetap ada terus dong Pak. Ada apa Wildan? Halo Wildan? Tetap ada pembaharuan terus dong Pak ya kan? Iya. Itu gimana Pak prosesnya dari sebuah kata-kata yang sering digunakan masyarakat yang tidak ada di KBBI? Kata-kata itu biasanya berasal dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Nah, gimana prosesnya suatu kata itu bisa dimasukkan ke dalam KBBI? Oke. Baik. Masih ada Wildan? Udah Pak. Kakak saya nelpon. Oke. Baik. Oke, jadi memang ada prosesnya itu ya. Pertama pasti dia akan mengusahakan dari bahasa daerah dulu. Kemudian kalau enggak memang dicari terjemahannya. Kalau memang terjemahannya enggak memungkinkan juga, baru diserap. Jadi bunyi itu sendiri disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Tapi ditulis di bahasa Indonesia. Kemudian memang dipilih dari bahasa Indonesia,
Tapi juga ada rasanya itu maknanya tidak ke negatif. Misalnya, kalau ini dipilih pasti ini dalam bahasa lain atau dalam bahasa daerah. Jadi memang orang badan bahasa memang ada pemilihan-pemilihan seperti itu. Dan nanti ada juga dia ketika memilih bahasa itu pasti ada logika morfologinya. Jadi misalnya sekarang kenapa ada P sepeda misalnya gitu kan? Nanti pasti ada pemotor misalnya. Nah, pemotor sudah masuk lagi nanti dalam kamus. Itulah dikembangkan terus sesuai dengan aturan-aturan morfologi bahasa Indonesia. Jadi tetap ada. Lalu nanti kenapa tidak ada pula P-mobil? Ya enggak, karena sopir kata sopir sudah ada. Nah, jangan dibandingkan pula kalau ada P-sepeda, ada P-motor, nanti ada pula P-mobil. Tidak. Karena P-mobil sudah ada kosakatanya, ada sopir. Nah, itu memang ada aturan-aturannya di dalam penyerapan. Termasuk juga nanti maknanya jangan tidak ke negatif, kemudian bunyinya juga tidak ke negatif, atau sudah ada kosakata negatif, itu tidak dihindari. Pasti yang dibuatnya, yang dipilih yang positif. Begitu ya Dina ya? Oke. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Kak Wildan? Sebenarnya ada lagi Pak satu pertanyaan, satu kali ini lagi. Iya, silakan Wildan. Maaf Kak Vicky Kholidi, ini bentar. Saya mau nanya Pak, selama ini silakan. Kenapa, gimana asal muasal pembuatan suatu bahasa gitu? Itu yang saya bingungkan selama ini. Gimana dari interaksi kita bisa terjadi bahasa sebuah kata-kata, itu gimana awalnya Pak sejarahnya? Oke. Oke, sudah ya Wildan ya? Oke. Baik. Oke. Jadi kalau dalam ilmu linguistiknya itu adalah bahwa bahasa ini macam-macam. Ada yang mengatakan itu berdasarkan bunyi alam. Jadi itu ada teorinya, itu namanya. Ada teorinya berdasarkan ya bunyi alam dihubungkan dengan kenyataan gitu. Makanya kenapa tik-tik bunyi hujan mungkin kedengarannya itu tik-tik. Makanya seperti itu. Kenapa membebek? Ya mungkin kedengarannya suara kambing itu membebek misalnya gitu. Nah, kemudian kenapa harimau itu mengaum? Mungkin karena suaranya kedengaran ada saudara aumnya. Mungkin itu tentunya adalah berdasarkan persepsi masing-masing masyarakatnya. Tapi sesungguhnya ada juga yang mengatakan bahwa bahasa itu bebas, tidak ada, hanya asalkan kesepakatan dari penuturnya. Jadi mungkin sudah sepakat saja dulu orang kita, kenapa di sini meja, kenapa di situ tabel misalnya, itu kan hanya ya karena kesepakatan. Tapi selain itu saya ingin bisa juga menjelaskan, dari sudut pandang linguistik historis komparatif, itu diyakini bahwa bahasa itu asal muasalnya dari satu nenek moyang yang sama. Ya mungkin bisa kita yakini kalau agama-agama samawi itu, ya bahasa pertama itu ya bahasa Adam dan Hawa. Tapi kan nanti bahasa itu berkembang. Semakin jauh dari penuturnya semakin berkembang, semakin berubah. Nah, itu ya bisa saja terjadi. Misalnya orang bisa menyelidiki dalam bahasa Jawa itu ada pari misalnya, tapi dalam bahasa Melayu itu ada padi. Nah, kalau dalam bahasa Melayu ada udang, tapi dalam bahasa Jawa ada urang. Lalu gimana itu? Itu adalah bukti-bukti masih ada perubahan-perubahan. Perubahan D menjadi R. Kenapa kok D bisa menjadi R? Karena secara fonologi, huruf D itu kalau kita ucapkan berkali-kali, itu kejadiannya adalah R. Karena D itu adalah ujung lidah dengan pangkal gigi. Kalau berkali-kali ujung lidah itu menjadi bergetar, maka keluarlah bunyi R. Jadi bisa dipahami orang begitu. Nah, gitu. Ada juga bahasa yang kenapa orang ini misalnya apakah jalur, apakah lajur. Itu dalam segi bahasa itu mungkin orang diganti-ganti saja. Bunyi L dipindah ke tempat J, bunyi J dipindah ke tempat L. Dari segi bahasa namanya itu adalah teori metafisis. Nah, jadi seperti itu saja. Itu perubahan-perubahan seperti itu terjadi dalam perkembangan bahasa. Nah, itu ya Wildan ya. Itu kajian linguistik itu namanya itu. Siapa? Oke Dina. Ya. Terima kasih Pak. Akhirnya bisa tidur nyenyak.
Oke, selanjutnya kita dari pertanyaan Kak Vicky Holdi. Silahkan Kak Vicky, ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Berhubungan dengan temanya yaitu sastra bahasa dan teknologi. Seperti kita tahu kan sekarang memang zamannya zaman perkembangan teknologi. Ya. Otomatis teknologi zaman sekarang ini seperti media sosial dan sebagainya itu telah memberikan kemudahan bagi sastra sendiri untuk Halo? apa yang sastra itu memberi dampak apa kepada teknologi gitu Pak? Teknologi kan tadi memberi dampak dengan kemudahan-kemudahan sastra dalam berkembang seperti adanya media sosial dan sebagainya. Nah sekarang kemudahan apa atau hal apa yang diberikan oleh sastra untuk perkembangan teknologi, termasuk seandainya kita ingin menjadi sastrawan, itu bagaimana peran kita agar kita bisa memberikan tawaran kepada perkembangan teknologi zaman sekarang ini Pak. Itu yang pertama Pak. Terus maaf nambah lagi apa ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, tadi kan membicarakan tentang puisi, yang mana puisi itu adalah ada sisi filosofis dari puisi apa ya, gabungan antara sastra dan filsafat. Nah, saya pernah mendengar sebuah lagu yang mana lagunya itu di situ ada unsur filosofisnya, seperti yang saya tahu itu lagunya Leto Pak, lagu Leto, yang mana di situ banyak unsur filosofisnya. Nah, apakah lagu tersebut bisa dikategorikan sebagai karya sastra Pak? Nah, kalau misalkan bisa dikategorisasikan sebagai karya sastra, bagaimana hubungannya dengan musikalisasi puisi Pak? Seperti itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Dina ya, mungkin kadang-kadang nanti putus ini sedang hujan apa nih yang di tempat sekitar saya. Ya, oke. Yang pertama tadi itu, jadi Vicky, yang pertama itu, terutama kita memang sastrawan itu bisa mengembangkan sastra untuk menggunakan media teknologi. Jadi sebetulnya karena dulu berbasis cetak, sekarang dengan berbasis teknologi, para sastrawan bisa lebih berkembang menurut saya. Jadi menggunakan video, sekarang sastrawan bisa dalam bentuk di atas panggung, sekarang bisa kita menggunakannya. Setidaknya teknologi memberikan kemudahan lah kepada sastrawan, asalkan memang menggunakan dengan kehati-hatian tadi itu, jangan terlalu karena teknologi itu mudah, belum matang langsung dipublish, itu berbahaya juga tanpa kualitas kita. Jadi jangan mentang-mentang publikasi mudah sekarang, lalu padahal puisi kita, cerpen kita atau novel secara bersambung itu sebetulnya belum matang, begitu. Masih perlu disunting beberapa kali lalu kita publish, itu jangan seperti itu. Walaupun dia mudah kita gunakan ya. Kalau itu kan nampak nanti kualitas karya sastra kita semakin jelas bagi orang. Padahal itu hanya acak-acakan begitu. Kemudian apakah ada andil kita para sastrawan untuk teknologi sebetulnya bisa juga. Terutama tadi para sastrawan atau penyair menggunakan atau menciptakan kosakata yang belum ada. Konsep itu mungkin masih umum, tapi konsep ini khusus kita carikanlah kosakata baru. Itu andil kita juga sebetulnya untuk perkembangan teknologi. Jadi teknologi biasanya menggunakan bahasa Inggris, kalau memang ada kosakatanya di dalam bahasa kita, para penyair mencarikan itu dimungkinkan bisa juga. Itu ya, dimungkinkan. Lalu yang kedua tadi itu, sebetulnya yang karya sastranya itu adalah yang syairnya itu, syair lagunya itu yang sastra. Jadi syair lagunya. Banyak kan sebetulnya Bimbo itu sebetulnya banyak yang syairnya itu diambilkan sebetulnya dari sajak-sajak Taufik Ismail. Bahkan Bimbo meminta betul kepada Taufik Ismail untuk mencarikan syairnya. Makanya itu tadi yang disebut yang lagu-lagu tadi itu seperti filosofi juga. Padahal itu memang benar-benar sastra, itu syair itu adalah sastra. Banyak yang seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan lagu?
Padahal itu nada irama lagunya tadi itu yang dicarikan oleh orang para seniman musik. Nah, tapi syairnya itu adalah sastra sebetulnya. Makanya banyak orang meneliti syair-syair lagu tertentu karena memang itu berbau sajak atau syair. Itu. Tapi ada juga yang lagu syairnya itu tidak terlalu seperti sastra, makanya itu ditinggalkan orang. Jadi kadang-kadang cepat saja hilangnya. Sudah tapi kalau yang syair-syairnya kuat itu memang seperti sastra, kita sulit melupakan misalnya lagu-lagu Bimbo. Kenapa seperti itu ya? Karena memang itu syair sebetulnya yang dilakukan. Jadi memang sastra yang dilakukannya. Tapi ada lagu yang sebentar saja hilang gitu. Itu arti syairnya tidak kuat. Tidak mengena bagi masyarakat. Itu hubungannya sebetulnya. Jadi kalau lagu yang syairnya tidak kuat seperti sastra biasanya cepat hilang. Tapi kalau kuat itu biasanya lama diingat orang. Itu sebetulnya perbedaannya. Jadi berbeda tadi dengan apakah itu pembacaan puisi dan sebagainya itu. Jadi memang yang syairnya itulah yang memang benar-benar sastra. Itu ya Dina ya. Oke. Baik, Pak. Bagaimana Kak Iki? Apakah sudah jelas? Jelas. Apakah bisa di perbedaannya dengan musikalisasi puisi? Oh iya. Apakah sama atau bagaimana? Oh iya, tadi ada pertanyaan beda enggak dengan musikalisasi puisi? Sebetulnya beda jadinya. Jadi kalau yang tadi itu lagunya itu karya musik, sedangkan syairnya itu adalah karya sastra. Pada umumnya memang ada yang yang musikus mengambil syair yang kuat dari sastra itu. Tapi kalau musikalisasi puisi kan beda lagi sebetulnya. Ya, syair betul, tetapi ini adalah andilnya orang penyair yang menjadikan dalam bentuk musik. Jadi sebetulnya kayak ini berbeda itu. Berbeda. Kalau lagu kan kekuatannya pada orang musik yang membuatkan iramanya itu. Tapi kalau yang musikalisasi biasanya ada yang berkolaborasi dengan dengan para musik, tapi beda. Karena ini ada kekuatan irama kan, kalau lagu kan ada aturan-aturan birama yang dibuat oleh para musik gitu ya. Kalau lagu harus mesti begini, misalnya gitu. Jadi beda saya pikir itu. Nggak sama lagi. Oke, Vicky. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Bagaimana Kak Vicky? Ke Vicky. Terima kasih Pak penjelasannya. Ke Vicky. Terima kasih penjelasannya. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah jam 8:30 WIB atau jam 9:30 WITA, baiklah teman-teman boleh berikan apresiasinya dulu ke pemateri kita pada hari ini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu nih Pak. Oh, oke. Teman-teman, hidupin kameranya semua ya. Operator. Siap. 1, 2, 3. Ini pada belum buka foto-fotonya, gimana nih, host? Yuk dong teman-teman, hidupin kameranya ya. Operator. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada Pak Arief yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya teman-teman penjelasannya serta jawaban dari beliau terkait bahasa sastra dan teknologi. Teman-teman juga aktif sekali bertanyanya. Kemudian apakah baik untuk terakhir mungkin Pak Hermanto jika berkenan ingin menyampaikan closing statement pada malam hari ini? Oke, Dina, kedengaran? Silakan Pak memberikan closing statement pada malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Jadi dengan kemudahan teknologi kita berharap yang para pegiat sastra atau penulis yang mengembangkan bakatnya
sudah sangat mudah saya pikir menggunakan teknologi untuk mengembangkan bakat di bidang sastra. Kalau saya dulu karena dengan cetak itu kan lambat publikasinya dan selektifnya. Walaupun mudah menggunakan teknologi media sosial, tapi kita tetap mematangkan dulu karya kita. Jangan karya yang mesti baru draft cepat kita publish. Nah, jadi memang harus hati-hati. Pengalaman saya membuat karya saya itu tidak di dalam satu situ langsung, memang membuat draftnya dulu, diketik dulu di tempat lain. Setelah matang, baru itulah yang dipublish di dalam media sosial. Jadi dengan demikian, karya-karya itu menjadi karya-karya yang lebih matang. Jadi tidak karya-karya yang cepat begitu saja. Dan kemudahan itu bisa kita manfaatkan. Kalau dulu orang baca puisi harus mendapatkan panggung, kalau sekarang tidak, di rumah bisa kita baca puisi dan kita olah dengan karya digital, terutama dalam bentuk video, dalam bentuk musik dan sebagainya. Jadi saya mendorong kita semuanya semakin cepat bisa mengembangkan bakat dan kreativitas berkarya sastra kita. Itu saja, Dina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hermanto yang telah menyampaikan closing statement-nya untuk kita. Semoga kita semua dapat membangkitkan semangat sebagai jiwa-jiwa milenial yang menjadi tonggak perubahan Indonesia ke depannya dan terus mengembangkan dan membudayakan bahasa dan karya sastra. Baik teman-teman semuanya, acara sekolah bahasa ini masih akan berlangsung sampai hari Sabtu tanggal 27 Juli. Jadi sampai tanggal 27 Juli. Jadi masih banyak agenda seru lainnya ke depannya. Jadi tetap semangat semuanya ya. Acara ini didukung oleh media partner kita yaitu Pondok Sedekah Sosial, Muslimah Berdaya, Anak-anak Peduli, Inspirasi Event, Inspirasi Update, dan inspirasi kita juga Al-Abraz 99. Teman-teman semuanya, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksanakan dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber pada malam ini, Pak Hermanto, yang sudah berbagi ilmunya dan meluangkan waktunya untuk kita semua. Dan juga panitia yang sudah bersusah payah menyukseskan acara ini, juga kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias. Baik, saya selaku moderator pada malam hari ini pamit mengundurkan diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.